Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu wa ala alihi wa asbihi nama ba'du. Para pemirsa, bismillah, pada hari ini kita berjumpa kembali dalam pelajaran pendidikan agama Islam untuk kelas 12. Ya. Alhamdulillah, kita adalah sekarang ke video yang kedua. Materi yang akan disampaikan pada kesempatan ini yaitu masih tentang iman kepada hari akhir. Materi kedua disusun oleh saya pribadi, Dadang Syamsul Bahri. Untuk tingkat 12 semester 5 atau semester ganjil dari pelajaran 2022-2023 SMK Negeri Cibubur Subang. Nah, iman kepada hari akhir KD-nya 1. Meyakini terjadinya hari akhir. 2. Berperilaku jujur, bertanggung jawab dan adil sesuai dengan keimanan pada hari akhir. 3. Menganalisis dan evaluasi makna iman kepada hari akhir. KD 4. Menyajikan kaitan antara beriman kepada hari akhir dengan perilaku jujur, bertanggung jawab dan adil. Kemudian peta konsepnya yaitu dari hari akhir ini kita mempelajari mendalami dengan sepenuh hati kita mendalami dengan mempelajari yang pertama makna iman kepada hari akhir, periode hari akhir, hakikat iman pada hari akhir, hikmah iman kepada hari akhir, menerapkan iman kepada hari akhir. Nah, tatkala kita sudah belajar materi-materi ini, maka siswa diharapkan ini mampu menghayati nilai keimanan kepada hari akhir, dan outcome-nya, ujung-ujungnya siswa bersemangat untuk beribadah. Baiklah, kita lanjutkan pada materi di video kedua ini, yaitu tentang pembagian kiamat. Kiamat itu terbagi menjadi dua, yaitu kiamat sugro dan kiamat kubro. Pada video yang pertama kita telah belajar apa itu kiamat sugro, apa sajakah contoh-contoh kiamat sugro. Nah, sekarang kita mengulang contoh kiamat sugro. Contohnya adalah bencana alam, gunung meletus, banjir, atau meninggal seorang. Itu adalah kiamat sugro. Termasuknya masa pandemi, ini adalah kiamat sugro. Nah, pada hari ini kita akan belajar tentang kiamat kubro. Apa itu kiamat kubro? Kiamat kubro secara bahasa adalah besar. Kiamat kubro adalah berakhirnya seluruh kehidupan makhluk dan hancur leburnya alam semesta secara total dan serentak. Jadi sekali lagi, kiamat kubro adalah berakhirnya seluruh kehidupan makhluk dan hancur leburnya alam semesta secara total dan serentak. Jadi yang berakhir itu bukan hanya makhluk hidup, termasuk alam semesta ini secara total dan serentak. Bagaimanakah proses terjadinya hari kiamat kubro? Nah, jadi proses terjadinya hari kiamat tersebut dijelaskan oleh Allah SWT dalam banyak ayat, diantaranya Quran surat At-Takwir ayat 1-3 yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza syamsu kuwirat wa idan nujumu qadarat wa idzal jibalu suyirat. Maaf nih tulisannya kurang jelas. Apabila matahari digulung, apabila bintang-bintang berjatuhan, dan apabila gunung-gunung dihancurkan. Di sini bagaimana matahari itu digulung, artinya mungkin selesai, habis matahari itu. Kemudian bintang-bintang berjatuhan, bintang-bintang tidak ada lagi di titik edarnya. Kemudian apabila gunung-gunung dihancurkan, gunung-gunung meletus semuanya. Ini gambaran tentang kiamat kubro. Nah, bagaimanakah hari kiamat menurut ilmu pengetahuan? Nah, kita akan belajar menurut ilmu pengetahuan dan kita akan bahas yang pertama adalah menurut geologi.
Bumi yang terjadi dari gas yang berputar, setelah diam, gas itu menjadi dingin. Maka gas yang berat mengendap ke bawah dan yang ringan berada di atas. Melalui proses evolusi yang lama sekali, gas sebagian luar mengeras menjadi batu, kerikil, pasir, dan sebagainya. Sedangkan bagian tengah masih panas. Zat panas bercampur lava, lahar, batu, dan pasir panas. Bumi beredar karena adanya daya tarik matahari terhadap bumi berkurang. Akibatnya bumi akan bergeser dari matahari sehingga putaran bumi semakin cepat dan akan mengalami nasib seperti meteor, menyala dan hancur. Nah, inilah proses hari kiamat menurut ilmu pengetahuan dari sisi ilmu geologi. Nah, sekarang bagaimana menurut teori fisika? Letak matahari adalah 149.597.870,7 km. Jauhnya dari bumi. Sinar matahari sampai ke bumi selama 8 menit 20 detik. Dari setengah matahari sama dengan 1,4 juta kilometer dan luas permukaannya 616 kali 1010 km sama dengan 622.160 km. Nah, menurut ahli fisika, energi matahari dipancarkan ke angkasa dan sekitarnya 5,7 kali 1027 kalori sama dengan 5.853,9 kalori per menit dan mampu menyala 50 miliar tahun dengan panas 15 juta derajat Celcius. Ini luar biasa sekali. Nah, kalau suatu ketika matahari tidak muncul atau cahayanya redup karena tenaga atau sinarnya habis, maka tidak akan ada angin dan awan yang berakibat hujan tidak akan turun. Selanjutnya, gunung-gunung akan meletus, ombak bergulung-gulung, air laut naik, sehingga hancurlah bumi ini. Nah, ini adalah proses hari kiamat menurut ilmu pengetahuan. Nah, ini sebagai contoh lah, ini contoh atau gambar ilustrasi tentang kiamat kubro ini digambarkan seperti ini. Ya, bagaimana ini bertuburkan planet-planet yang lain bertuburkan dengan bumi atau planet sama-sama planet sehingga mengakibatkan kehancuran alam semesta ini. Ini adalah contoh dari kiamat kubro. Ya. Gambaran kiamat kubro. Bagaimana gambaran kiamat kubro itu? Nah, pada hari itu manusia seperti aneh-aneh, ya, yang bertebaran dan gunung-gunung seperti bulu-bulu yang dihambur-hamburkan. Di Quran surah Al-Qaryah ayat 4 sampai 5. Yang berikut, langit pun menjadi pecah belah. Langit pecah belah. Quran surat Al-Muzammil. Dan berikutnya ditiupkan sang kakala, maka matilah setiap yang di langit dan di bumi, kecuali siapa yang dikehendaki Allah. Kemudian ditiup sangkala itu sekali lagi, maka tiba-tiba mereka berdiri atau bangkit menunggu keputusan masing-masing. Quran surat Az-Zumar ayat 68. Ini adalah proses hari kiamat itu menurut Islam itu begitu nanti. Nah, ini kita selalu berlindung kepada Allah ya, mudah-mudahan apapun yang terjadi kita selalu berharap bahwa kiamat kubur itu tidak terjadi pada masa kita. Tetapi kita yakin bahwa kiamat akan terjadi. Nah, demikianlah materi video yang kedua ini tentang kiamat kubro. Mudah-mudahan bermanfaat. Apabila ada kekurangannya, kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas perhatiannya.